kita harus mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Bahwasanya kita harus mengakui bahwa Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Tuhan itu imanen. Tuhan itu bersifat transenden. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan itu imanen dan transenden? Adalah bahwasanya kita yang percaya, mengimani bahwa Tuhan ada di dalam hati kita, bahwa Tuhan itu terasa dekat di dalam hidup kita, dalam karyanya, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dan apapun yang kita lakukan. Walaupun kita sebagai orang percaya tidak pernah bisa melihat Dia, tidak bisa menyentuh Dia dengan apapun yang kita lakukan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga kita berani mengakui dalam nyanyian ini bahwa Tuhanlah yang selalu menolongku, bahwa Tuhanlah yang selalu menjagaku apapun yang terjadi. Saudaraku, benar sekali bahwa lanjutan daripada nyanyian ini yang dia katakan bahwa sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizinnya yang di atas, tanpa seizinnya Tuhan. Kita harus mengingat bahwasanya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah seizinnya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bahwa mungkin akhir-akhir ini kita mendapatkan bahwa kita hidup di dalam kesia-siaan. Kita dikecewakan oleh banyak orang dan mungkin ada hal yang kita kejar, tetapi kita tidak dapatkan hal itu. Kita difitnah oleh orang lain, kita digosipkan oleh orang lain, diomongkan oleh orang lain, tetapi kita tidak tahu apa dasar yang mereka lakukan. Saudaraku, kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak adil di dalam kepribadian kita. Tuhan sedang tidak berpihak di dalam kita. Saudaraku yang terkasih, bahwa apalagi akhir-akhir ini, bahwa krisis ekonomi yang sedang melanda kehidupan kita, yang sedang melanda keluarga kita, sepertinya kita tidak merasa bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita mengatakan bahwa sepertinya kehidupan kita dikutuk oleh Tuhan. Tapi sebenarnya dan sesungguhnya kita harus menyadari sobat, bahwasanya di masa muda kita ini kita bisa kuat, kita bisa sehat, dan kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu karena pertolongan Tuhan. Ya, kita belum mati di dalam kelaparan, walaupun kita diiringi oleh kekurangan-kekurangan dan krisis ekonomi. Tetapi itu adalah proses yang harus kita jalani di dalam hidup ini. Bahwasanya di dalam keluarga kita ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Dan saya katakan tadi bahwa dikatakan ada banyak kekecewaan yang kita dapatkan, ada banyak fitnah-fitnah yang kita dapatkan, ada banyak gosip-gosip yang dilemparkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh menenggelamkan kehidupan kita di dalam hal-hal tersebut. Nah, Tuhan katakan bahwa jangan khawatir. Kita jangan khawatir dengan apapun juga, ya. Tapi nyatakanlah pergumulanmu kepada Tuhan di dalam doa dan penuh ucapan syukur. Kita yang percaya kepada Tuhan bahwa pergumulan kita hari-hari ini kita tetap serahkan kepada Tuhan, kita tetap gumulkan di dalam doa, berdoa dan tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam kesulitan apapun. Artinya kita harus menghilangkan rasa khawatir kita sambil menyerahkan pergumulan, kekurangan kita, kesulitan kita kepada Tuhan, dan selalu berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi terbaik di dalam karir kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita, bahkan pergumulan tentang cita-cita kita, pergumulan tentang jodoh kita, masa depan kita kepada Tuhan. Dan yang terpenting bagi kita adalah bahwa kita mensyukuri, kita memberikan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan apa yang menjadi keputusannya Tuhan. Ya, jadi inilah yang menjadi sesuatu hal yang terpenting bagi kita, bahwasanya kita sebagai manusia yang penuh kepercayaan, yang penuh identitas dan integritas, kita harus menempatkan bahwa kita adalah ciptaannya Tuhan,
mampu bersyukur di tengah kesulitan. Saudaraku, sehingga bahwa ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ketika kita menjadikan bahwasanya Tuhan adalah tameng kehidupan kita, Tuhan adalah perisai kita, maka seyogianya Tuhan pasti mengenyangkan kita dengan sendirinya dan memelihara kita karena iman kita kepada Tuhan. Tentunya bahwa kita sebagai orang percaya terus berlari bahwa kita kembali pada nyanyian ini. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku apapun yang saya lakukan pada hari-hari ini. Saudaraku, bahwa kita harus berani menghilangkan rasa khawatir ini, bahwa apapun yang kita gumulkan sekarang dan apapun yang kita cita-citakan, mari kita bersama-sama menyerahkannya di hadapan Tuhan. Bahwasanya Tuhan yang merencanakan kehidupan kita. Walaupun kita menentukan apa yang menjadi langkah-langkah kita, tetapi Dialah yang akan memberikan keputusan. Tetapi kita tetap senantiasa memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik, dan selalu memohon pimpinan Tuhan, gerakannya Roh Kudus, karena Dia katakan bahwa supaya semakin Ia besar di dalam hati kita dan kita semakin kecil di dalam Tuhan. Nah, ketika kita kecil di dalam Tuhan, maka kita percaya bahwasanya apapun yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, dan Dia akan memimpin kita. Dia akan menuntun kita kemana kita mau pergi, sehingga Tuhan akan memberkati apa yang menjadi langkah-langkah kita, dan apapun yang kita lakukan pasti berhasil karena kita di dalam iman, dan iman itu pasti berbuah ketika kita bergulat di dalam Tuhan dan selalu mengedepankan, mengutamakan Tuhan, karena Tuhanlah menolong dan Tuhanlah menjaga apa yang menjadi cita-cita kita dan menjadi harapan kita ke depan, masa depan kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan semua kerabat kita dan lingkungan kita. Kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah organisasi yang di mana kita ada di dalam hal ini. Saudaraku, sekian sesuatu hal yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga termotivasi. Salam kebajikan.